Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda dan remaja putri yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya coba akan sedikit mengulas tentang salah satu bab yang terdapat dalam buku Fikih Wanita yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Di buku tersebut, di buku ini ada salah satu bab yang membahas tentang fikih musibah yang berjudul bila kenyataan tak sesuai dengan harapan. Dalam buku ini disebutkan ada dua hal yang harus menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama yaitu sabar, dan yang kedua yaitu tawakal. Para bunda dan remaja putri yang berbahagia, tentang sabar kita harus memperhatikan masalah kesabaran ini karena ia memiliki nilai spiritualitas dan akhlak yang tinggi. Sabar bukanlah sesuatu hal yang sekunder, tetapi merupakan sesuatu yang utama. Agama tidak akan tegak dan dunia tidak akan bangkit kecuali dengan sabar. Sabar adalah kebutuhan duniawi dan keagamaan. Seseorang tidak akan mencapai keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kecuali dengan mempunyai sifat sabar. Siapa yang sabar pasti akan mendapatkan apa yang ditujunya. Tetapi bagi yang tidak sabar, bisa dipastikan orang tersebut tidak mendapatkan apapun. Kita melihat bahwa adanya kesabaran, kemenangan ini pun mudah diraihnya. Sebagai contoh, karena kesabaran, petani dapat dalam menanam padi dari mulai benih yang kecil sampai keluar bulir-bulir padi, mustahil tidak akan berhasil dalam panennya kalau tanpa kesabaran. Begitupun pelajar terhadap pelajarannya, ia mustahil akan menyelesaikan pendidikannya tanpa disertai dengan kesabaran. Dan juga prajurit di medan perang pertempuran mustahil akan meraih kemenangan tanpa adanya kesabaran. Para bunda dan remaja putri yang berbahagia, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari cobaan yang datang, yang menimpa kepada orang yang beriman. Yang pertama, tentunya cobaan merupakan saringan. Hanya orang berimanlah yang berhasil lolos dari saringan itu. Sedangkan orang yang di dalam hatinya mempunyai penyakit tidak akan lolos. Sebagaimana emas murni yang berhasil lolos dari sekumpulan tanah yang diambil oleh para penambang. Di antara manusia yang ada yang masuk ke dalam kumpulan orang mukmin, berpenampilan seperti mereka dan berbicara dengan bahasa mereka, tetapi apabila ditimpa suatu peristiwa yang tidak menyenangkan atau mengalami cobaan yang berat, orang-orang itu akan lari dari kenyataan dan dari ikatan agama. Yang kedua, hikmah dari kita mendapatkan cobaan yaitu tentunya cobaan merupakan sarana dari Allah untuk membina orang mukmin, membersihkan hati kita dari kotoran dan menyembuhkan jiwa kita dari penyakit. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah menambah bekal dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan hal itu dapat mengangkat derajat dan menambah kebaikan-kebaikan kita, minimal menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita sehingga kita bisa berjalan di atas bumi tanpa membawa dosa dan kesalahan, karena telah dicuci bersih oleh cobaan-cobaan tersebut. Para bunda dan remaja putri yang berbahagia,
Siapa saja yang ingin mendapatkan berbagai kebaikan, ingin bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat, maka orang tersebut harus memiliki kesabaran. Pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang sabar. Yang pertama, janji Allah bagi orang-orang yang sabar, yaitu bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian janji Allah dalam Al-Quran bagi orang yang bersabar, yaitu orang yang sabar mendapat pujian dari Allah sebagai orang yang sangat teguh dan berani. Ini tercantum dalam surah Ali Imran ayat 186 dan surah Asy-Syu'ara ayat 43. Selanjutnya, janji Allah kepada orang yang bersabar yang ketiga, yaitu bahwasanya orang-orang yang bersabar berhak masuk surga dan menerima ucapan dan selamat dari para malaikat. Ini tercantum dalam surah Al-Insan ayat 12, yang artinya, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Yang keempat, mendapat manfaat dari sejarah terdahulu. Allah berfirman kepada Nabi Musa, keluarkanlah kaumku dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Al-Quran surah Ibrahim ayat 5. Dan yang terakhir, janji Allah dalam Al-Quran terhadap orang yang bersabar, yaitu mendapat pelajaran dari alam semesta. Hal ini terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 32 dan sampai 33. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Para bunda dan remaja putri yang berbahagia, berbagai hal yang dapat meningkatkan kesabaran, kendati sabar terasa berat bagi sebagian manusia, namun Al-Quran memberi petunjuk hal apa saja yang dapat meningkatkan kesabaran. Yang pertama, yaitu mengenal hakikat dunia. Bahwasanya dunia ini tidaklah berisi kenikmatan saja. Ia juga bukan tempat yang abadi. Ia hanya tempat manusia untuk dicoba dan diberi beban. Manusia dilahirkan untuk diuji. Siapa yang mengetahui sifat kehidupan dunia seperti ini, maka dia tidak dikejutkan oleh malapetaka atau musibah. Namun, bagi orang yang memandang kehidupan dunia sebagai jalan yang penuh ditaburi bunga dan aroma, maka apabila ia tergelincir sedikit saja, akan dirasakannya sangat berat dan sulit karena sebelumnya tidak pernah menyangkanya. Kemudian, hal yang kedua yang dapat meningkatkan kesabaran kita yaitu mengenal hakikat manusia. Kita hendaknya mengetahui bahwa kita adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Allah lah yang membuat dari tiada menjadi ada, dari tak berwujud menjadi berwujud. Allah lah yang memberikan kehidupan, perasaan senang dan sedih,
penglihatan baik dan buruk, dan Allah lah yang dapat memberikan nikmat yang zahir dan yang batin, kesehatan dan kekuatan yang kita miliki, harta benda, kemudian keluarga, dan segala sesuatu yang kita punya adalah berasal dan milik Allah semata. Sehingga apabila kita yang kita punya, menurut prasangka kita yang kita punyai itu hilang, itu berarti pemiliknya yaitu Allah mengambil kembali miliknya itu, dan tidak pantas bagi kita untuk yang menerima titipan mengutuk pemilik, apalagi pada suatu saat ia meminta kembali ke titipannya itu. Kemudian yang ketiga yang dapat meningkatkan kesabaran kita yaitu yakin akan mendapat balasan yang baik. Di antara hal yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, menjadikannya tekun dalam menghadapinya, menambah keinginan dan semangat demikian, adalah meyakini bahwa ia akan diganjar atau diberikan balasan dengan ganjaran yang memuaskan. Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang yang sabar telah Allah siapkan imbalan yang besar. Kesabaran mereka akan diganti dengan sesuatu yang paling mulia dan diberikan juga pahala yang sangat banyak. Tidak terdapat di dalam Al-Quran sesuatu yang pahalanya lebih besar selain daripada sabar. Kemudian yang keempat yang dapat meningkatkan kesabaran kita adalah yakin adanya jalan keluar. Di antara faktor yang menguatkan kesabaran ialah keyakinan bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Penyelesaiannya tak diragukan lagi, pasti akan tiba. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan pertolongan yang dijanjikannya kepada orang-orang beriman serta pergantian atau balasan yang dijanjikannya kepada orang-orang yang diuji pasti akan terjadi. Keyakinan ini akan dapat menghilangkan kecemasan dan keputusasaan dari hati kita, menyinari dada dengan harapan kemenangan dan kepastian yang baik di hari esok. Kemudian yang kelima, hal yang menjadikan kesabaran kita meningkat yaitu tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor yang menguatkan kesabaran ialah meminta pertolongan kepada Allah dan berlindung dalam perlindungannya, sehingga akan merasakan kesertaannya dan bahwa Allah berada dalam pembelaan dan penjagaan terhadap kita. Barang siapa mendapat kesertaan Allah, maka dia juga akan selalu dalam pengawasannya. Dengan demikian, dia akan mampu menanggung segala kesulitan dan bersabar atas segala musibah. Yang keenam, yaitu meneladani kisah orang yang sabar. Merenungi sejarah hidup orang-orang sabar dari berbagai cobaan yang mereka alami dapat menguatkan kesabaran. Dengan meneladani mereka, maka musibah yang menimpa, baik karena kesulitan hidup atau karena gangguan orang lain, akan terasa lebih ringan. Dan yang ketujuh, yaitu beriman kepada takdir Allah. Para bunda dan remaja putri yang berbahagia, di antara faktor yang akan menguatkan kesabaran kita ialah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyenangkan dirinya maupun yang tidak disukainya. Perlu selalu kita sadari bahwa takdir Allah pasti akan terjadi.
Walaupun seluruh umat manusia bersatu untuk menggagalkan apa yang akan menimpa kita, kalau Allah menakdirkan terjadi, maka terjadilah. Berserah diri kepada takdir Allah merupakan sikap yang diperintahkan dalam agama. Kita menyerah kepada takdir karena sebagai manusia kita tidak dapat menghalangi kehendak dan keputusan Allah. Sifat ini akan berpengaruh besar kepada pribadi dan kehidupan kita. Kita akan merasa lebih ringan dan terhindar dari putus asa. Apabila Allah sudah menetapkan terjadinya sesuatu, rela atau tidak, sabar atau tidak, toh tetap terjadi juga. Untuk itu, selama kita mau bersabar dan mengambil hikmah dari kejadian itu, kita akan mendapatkan pahala dan insya Allah ganti yang lebih baik. Para bunda dan remaja putri yang berbahagia, hal ke-8 yang dapat meningkatkan kesabaran kita adalah menjauhi penyakit yang dapat merusak kesabaran. Muslim dan muslimah yang ingin mempunyai kesabaran haruslah menghindari berbagai penyakit yang dapat menghalangi perjalanan hidupnya. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah yang pertama tergesa-gesa, yang kedua marah, yang ketiga sedih, dan yang keempat yaitu putus asa. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang sabar dan dapat senantiasa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang Allah perintahkan tentunya. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah, senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.